dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, kelas D1 Manajemen Resiko. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan materi bab 9 dengan judul Manajemen Resiko Reputasi. Perkenalkan, saya Seliana Stefani, NIM 1805510212. Nama saya Alia Nur Fitriana, NIM 1805510234. Perkenalkan, nama saya Mila Malihatus Solehah dengan NIM 1805510215. Pengertian resiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. Risiko reputasi ini terjadi akibat kejadian-kejadian yang merugikan reputasi perusahaan. Misalnya, pemberitaan negatif di media massa, kemudian pelanggaran etika bisnis, kemudian lagi keluhan nasabah yang menyebabkan risiko reputasi di perusahaan. Risiko reputasi ini dibentuk dari berbagai atribut, antara lain tanggung jawab sosial, daya tarik emosional, kinerja finansial, kemudian produk dan layanan, visi dan kepemimpinan, lingkungan tempat kerja. Tujuan utama manajemen risiko reputasi ini adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Sumber resiko reputasi. Yang pertama ada pengaruh reputasi. Berita negatif dari pemilik perusahaan dan atau perusahaan yang terkait dengan perusahaan merupakan faktor yang dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi pada perusahaan. Oleh karena itu, kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait kejadian reputasi pada pemilik dan perusahaan terkait akan sangat berpengaruh. Selanjutnya ada pelanggaran etika. Pelanggaran etika terlihat antara lain melalui transparansi informasi, keuangan, dan kerjasama bisnis dengan stakeholder lainnya. Dengan demikian, perlu diperhatikan apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma bisnis yang berlaku secara umum. Selanjutnya yang ketiga ada kompleksitas produk. Produk yang kompleks dan kerja sama dengan mitra bisnis dapat terekspos pada resiko reputasi apabila terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis. Misalnya pada jasa perbankan dengan produk Banjasurance dan reksadana. Oleh karena itu, jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk perusahaan yang kompleks serta jumlah dan materialitas kerjasama perusahaan dengan mitra bisnis dapat mempengaruhi resiko reputasi. Selanjutnya, ada pemberitaan negatif, bisa menimbulkan pengaruh material yang besar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan pengelolaan pemberitaan negatif agar tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap bisnis perusahaan. Selanjutnya, ada keluhan pelanggan. Dampak keluhan nasabah bisa memiliki pengaruh material yang besar, terutama dari nasabah prioritas dana pihak ketiga dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan harus memperhatikan pengelolaan keluhan nasabah agar tidak berpengaruh signifikan terhadap operasional perusahaan. Penerapan manajemen resiko reputasi. Yang pertama, ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi untuk resiko reputasi. Selain melaksanakan pengawasan aktif, bank juga perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan oleh bank juga perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan manajemen resiko reputasi oleh unit-unit yang terkait, contohnya humas.
Selanjutnya, berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis. Direksi harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada nasabah, pemangku kepentingan perusahaan terkait dengan rangka mengendalikan resiko reputasi. Selanjutnya, organisasi manajemen resiko. Satuan kerja yang melaksanakan manajemen resiko untuk resiko reputasi seperti sekretaris perusahaan, humas, investor. Selanjutnya, organisasi manajemen resiko reputasi. Satuan kerja yang melaksanakan manajemen resiko untuk resiko reputasi seperti sekretaris perusahaan, humas, investor relation bertanggung jawab menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Selanjutnya, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam manajemen resiko yang terdiri dari yang pertama ada strategi manajemen resiko, yang kedua tingkat resiko yang akan diambil, yang ketiga ada toleransi resiko, yang keempat ada kebijakan dan prosedur, kelima ada limit. Limit risiko reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Contoh, limit waktu merespon keluhan nasabah dan batasan waktu menunggu dalam antrian untuk mendapat pelayanan. Selanjutnya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko reputasi meliputi yang pertama ada identifikasi dan pengukuran risiko. Perusahaan dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak risiko reputasi antara lain. Ada pemberitaan media massa, situs perusahaan, dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan nasabah melalui layanan nasabah, dan kuesioner kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada pemantauan risiko reputasi. Perusahaan memantau risiko reputasi secara berkala dengan pengalaman kerugian di masa lampau yang disebabkan oleh risiko reputasi. Minimalnya itu ada 3 kali sebulan. Yang ketiga, pengendalian risiko reputasi dapat dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama, pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi yang secara umum dilakukan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, pemulihan reputasi perusahaan setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respons perusahaan untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen risiko reputasi. Perusahaan harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan risiko reputasi atau kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, baik secara tertulis maupun sistem elektronik. Selanjutnya yang terakhir ada sistem sistem pengendalian intern. Perusahaan perlu mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi dengan melakukan komunikasi dengan nasabah atau pihak lain untuk menghindari masalah hukum. Di sini saya akan membahas tentang kasus risiko reputasi pada perusahaan Yurita Tersayang. Nah, di sini pada soalnya itu PT Yurita Tersayang memiliki laba kotor sebesar 5 miliar. Perusahaan ini menetapkan model internal. Komite Manajemen Risiko telah menetapkan loss given event atau LGE-nya sebesar 15%.
Kebijakan indikator exposure ditetapkan sebagai berikut. Bentuk risikonya yang pertama adalah pemberitaan negatif di media itu sebesar 3 miliar, pelanggaran etikanya sebesar 2 miliar, dan keluhan di media sebesar 2 miliar. Nah, indikator exposure itu apa? Indikator exposure itu merupakan nilai keseluruhan aktivitas operasional perusahaan dan nilai ini diperoleh pada akhir pengukuran resiko reputasi. Besaran probabilitas resiko reputasi biasanya didefinisikan sebagai berikut. Apabila presentasinya kurang dari 1,25% itu dikatakan sangat rendah peluangnya untuk resiko reputasinya. Jika presentasinya 1,25 sampai 2,5% itu dikatakan sebagai peluang yang rendah. 2,5% sampai 10% dikatakan sedang, 10 hingga 20% itu dikatakan tinggi, dan lebih dari 20% itu dikatakan reputasi yang sangat tinggi. Nah, di sini probabilitas resiko reputasi perusahaannya sudah ditetapkan 0,09. Di sini kita ketahui bahwa laba kotornya itu sebesar 5 miliar dengan LGE-nya 15%. 15% itu dijadikan desimal dulu, jadinya 0,15. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Pembahasannya dilihat dari kebijakan indikator exposure. Yang pertama itu pemberitaan negatif di media. Itu meliputi pegawai, kinerja perusahaan, dan produk perusahaan. Probabilitasnya 0,09 untuk pegawai, untuk kinerja perusahaan juga 0,09, produk perusahaan juga 0,9, lalu itu di rata-rata. Rata-ratanya tetap ketemu 0,09 dengan LGE 0,15 dan indikator exposure dari pemberitaan negatif di media itu sebesar 3 miliar. Jadi itu perhitungannya probabilitas dikali LGE dikali indikator exposure, itu dikali baru kita menemukan kerugian yang diperkirakan. Nah, di sini sudah diketahui kerugian yang diperkirakan adalah 40.500.000. Nah, yang kedua, pelanggaran etika. Pelanggaran etika itu meliputi tidak transparannya informasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Setelah ini kami akan memberikan satu soal tentang kasus resiko reputasi yang akan dijawab oleh audiens. Sekian dari kami, thank you.